Kita buka Alkitab kita Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yosua pasal 7 1 sampai 6. Dosa dan hukuman akan. Baik, kita baca. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dua yang keras. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya berapa? Kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Terus. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yang keras lagi. Baik, ini kita tandai, kita mundur sedikit. Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Yosua pasal 6 18 19, 2 ayat itu sama-sama Bapak Ibu. 2, 1. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Terus. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Yosua 6 dan Yosua 7 ini berbicara tentang dahsyatnya Tuhan menolong orang-orang Israel. Katakan amin. Nah, kuasa yang sama itu ada di tempat ini, saudara. Jadi apa yang kita baca itu tadi bukan mitos, bukan bicara tentang kisah yang direkayasa manusia, bukan. Ini benar-benar kejadian. Bagaimana Tuhan menyertai orang Israel sudah di ujung dari perjalanan mereka untuk selesai dalam perjalanan di padang gurun. Ya, artinya mujizat sudah di depan mata. Saya percaya beberapa dari Bapak Ibu di tempat ini percaya mujizat yang Bapak Ibu nanti-nantikan, pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu nanti-nantikan sudah di depan mata. Katakan amin. Tapi seringkali walaupun sudah di depan mata, itu seringkali tidak mudah seperti ini. Gitu. Ada penghalang-penghalang yang harus dirumpukan dulu sebelum Bapak Ibu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, itu namanya peperangan rohani. Kalau Bapak Ibu tidak perangi, kau tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Nah, sama seperti orang Israel, janji Tuhan kepada orang Israel untuk tanah perjanjian ini ribuan tahun sebelumnya. Tapi ternyata ketika mau masuk ada penghalang, itu tembok Yeriko. Katakan tembok Yeriko. Kalau Bapak Ibu ke Israel, tembok Yeriko ini tebal, saudara. Kurang lebih ya. Saya pernah ke sana dan kemudian tour leader lokal berkata, ini loh bagian dari tembok Yeriko. Saya berdiri di atas, saya lihat, lebar, sekitar 2 meter lebih. Dan katanya itu dulu tingginya bermeter-meter. Bapak Ibu kebayang nggak? Tembok tebalnya sekian 2 meter lebih. Dan untuk Tuhan menghancurkan tembok itu, Tuhan tidak beri ide supaya orang Israel bisa membuat sebuah senjata,
atau alat untuk merubuhkan tembok itu. Tidak. Tuhan cuma minta mereka untuk apa? Kelilingi tembok itu. Masuk akal gak kira-kira? Tembok bisa runtuh hanya dengan dikelilingi. Tembok di rumah Bapak Ibu dan saya, hebel atau bata itu, walaupun sudah diplester, diaci kiri kanan, dicat, itu maksimal 15 cm. Coba Bapak Ibu sekali-sekali teriak deh sama dinding di rumah, kira-kira bisa roboh nggak? Retak rambut aja nggak akan terjadi gara-gara teriakan kita sudah. Ya kan bisa. Kalau orang Israel saat itu mereka nggak taat sama Tuhan, saya percaya mereka berkata nggak masuk akal Tuhan. Tolong kasih sama kami instruksi yang masuk akal. Karena Tuhan bilang apa? Kelilingi sehari sekali. Dan ketika kelilingi itu 2 juta orang Israel tidak ada yang boleh berbicara. Ini ibu-ibu yang maaf ya, punya kemampuan bibir Carlota untuk diam. Tahu bibir Carlota selalu yang merepet terus. Mungkin buat mereka Tuhan lebih baik saya nggak makan 4 hari daripada diam seharian. Sulit Bapak. Jadi satu hari itu ketika mengelilingi sekali itu tidak boleh satu kata pun keluar dari mulut mereka. Tapi yang luar biasa, mereka taat. Katakan amin. Dan hari yang ke-7 akhirnya tembok itu runtuh. Tapi yang luar biasa, ketika Tuhan beri perintah sebelum masuk ke tembok Yeriko, ada satu pesan lagi yang Tuhan sampaikan pada ayat 18 dan 19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap apa Bapak Ibu? Barang-barang yang dikhususkan untuk itu dia. Jadi ketika orang Israel masuk tanah Kanan, Bapak Ibu bayangkan ya, ini tanah Kanan ini orang-orang yang hebat semua, orang-orang yang diberkati luar biasa. Kerajaan-kerajaan negara yang ada di dalam lindungan tembok Yeriko itu orang-orang makmur semua. Otomatis ketika orang Israel masuk karena tembok itu sudah runtuh oleh tangan Tuhan, maka semua kekayaan yang ada di dalam itu orang Israel bisa menikmati, saudara. Tapi ternyata Tuhan bilang, jangan, don't touch it. Jangan coba-coba ambil. Mungkin emas berserakan, tapi orang Israel gak ada yang boleh ambil. Kain-kain mahal yang mungkin harganya sekarang luar biasa fantastis, saudaraku, Tuhan bilang tidak boleh, semua harus dimusnahkan. Hewan-hewan yang tambun-tambun, no way. Tuhan bilang gak boleh, semua dimusnahkan. Saya sempat berpikir, Tuhan kenapa gak boleh? Oke lah, negaranya negara berdosa, tapi semua itu kan bisa jadi berkat buat orang Israel. Tapi Tuhan bilang ini, Tuhan tidak mau anak-anaknya menerima berkat dari tempat yang penuh dengan dosa. Katakan amin. Karena tempat itu sudah tempat penuh dengan dosa, maka segala yang ada di dalamnya itu pasti penuh dengan dosa. Dengan kata lain Tuhan mengajarkan pada orang Israel, jangan ambil itu, aku bapakmu, aku pasti bisa memberkati kau luar biasa. Sama seperti saya seorang bapak, kalau anak saya bawa ke rumah yang mewah, tiba-tiba banyak makanan mahal di situ, ya kan? Tapi saya tahu pemilik rumah beli makanan itu, maaf, uangnya hasil nggak baik, korupsi contohnya. Tiba-tiba anak saya bilang, wow ini makanan yang berapa makan? Saya bilang, no, don't touch it, jangan makan. Keluar, nanti dia dibeli makanan yang lain. Seperti itu Bapak kita di surga. Tuhan tidak mau kita terkontaminasi dengan yang kotor. Katakan amin. Tuhan Bapa di surga memastikan berkat yang kita terima adalah dari Dia, saudara. Jadi mulai hari ini percaya berkat Bapak Ibu adalah dari Tuhan. Katakan amin. Berkat yang bersih, berkat yang kudus, berkat yang diurapi Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Tuhan bilang jangan diambil ya. Konsekuensinya kalau ambil, Tuhan bilang begini, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa apa? Kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakai. Jadi orang Israel ini ada 2 juta orang, saudara. Kebayang nggak 2 juta orang kumpul sama-sama? Dan Tuhan kasih perintah, kalian 2 juta orang ini ya, kalau masuk nanti ke daerah itu, jangan ambil apapun. Kalau ada yang ambil, itu dia bahasanya, bahasa saya, kalian akan musnah dan bangsa kalian akan kena marah Tuhan. Jadi untuk mengawal 2 juta orang tidak mengambil sesuatu dari
daerah Yeriko itu sulit. Disinilah dituntut kedewasaan rohani. Tidak mungkin Yosua bisa mengawasi masing-masing orang, 2 juta orang ini. Hei, kamu jangan ambil, kamu jangan ambil, kamu jangan ambil. Saya percaya saudaraku, Yosua nggak punya kapasitas itu. Tapi dari 2 juta orang, ternyata ada 1 juta orang, 1 orang yang mengambil. Saya percaya di dalam setiap penghakiman Tuhan pasti sebelumnya ada peringatan dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang semena-mena langsung kita salah dosa langsung jeder dihukum. Apalagi kita nggak tahu kalau yang kita lakukan itu ternyata dosa di mata Tuhan. Tuhan nggak begitu, Dia Bapa yang baik. Nah, sama seperti orang Israel. Sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan kasih tahu bukan hanya kepada Yosua, tapi kepada satu bangsa. Tuhan katakan, anak-anakku, benda-benda yang dikhususkan itu, please, jangan coba-coba pikir kalian akan pegang, ambil dan kuasai ya. Jangan, semua itu tidak berkenan. Dan kalau diambil, ada apa? Konsekuensi. Tahu dong orang Israel, semua tahu. Tapi ternyata saudara, ada satu orang yang melanggar perintah. Dan konsekuensi dari pelanggaran ini bukan hanya dia yang dihukum Tuhan, anak istrinya dihukum Tuhan, bahkan bangsa Israel dihukum Tuhan. Kita kadang berpikir, Tuhan gak adil dong, yang ambilkan dia. Kok satu bangsa dihukum, istrinya salah apa? Anak-anaknya salah apa? Hukumannya bukan hanya hukuman pusat, mati saudaraku. Benar? Salahnya di mana Tuhan? Orang Israel sering saudaraku, rajanya yang dosa. Satu bangsa dihukum Tuhan. Satu hari itu bisa mati 50.000 orang karena Tuhan marah sama orang Israel. Ngeri Bapak. Di sini Tuhan mau kita dewasa, katakan amin. Amin. Jadi kesalahan satu orang bisa berimbas kepada orang-orang di sekitar kita. Kesalahan satu suami akibatnya bisa menyerang istri. Setan bisa menyerang anak-anak. Setan bisa menyerang cucunya, menyerang proyeknya, menyerang pekerjaannya, menyerang pelayannya. Ada satu dosa yang tersembunyi yang tetap dia lakukan dan dia pikir gak ada yang tahu. Sama seperti akan ambil persembahan itu, benda-benda itu, dan dia pikir nobody knows, gak ada yang tahu. Dia pikir istrinya gak tahu, dia pikir anaknya gak tahu, bahkan dia pikir Yosua pun gak tahu. Bahkan lebih licik apa? Dia pikir Tuhan gak tahu. Padahal ketika Tuhan katakan jangan ambil apapun dari situ, saya mau tanya, akan dengar gak suara Tuhan? Tahu gak perintah Tuhan? Tahu. Akan tahu gak konsekuensinya kalau ambil? Tahu. Tapi ngeyel. Apa yang terjadi? Coba kembali Yosua 7. Tetapi orang Israel berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan, katakan akan. Ini dia, dari 2 juta orang ternyata yang gak taat cuma 1, tapi yang kena imbasnya semua. Seberapa kali melayani satu keluarga diserang kuasa kegelapan, istrinya, anak-anaknya, karena bapaknya gak taat sama Tuhan. Satu keluarga diserang kuasa kegelapan, suaminya, anaknya, karena istrinya gak taat sama Tuhan. Bisa? Bisa. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah apa? Murka Tuhan terhadap siapa? Kalau ayat ini berkata lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap siapa? Akan. Masih masuk akal menurut saya. Ya Akan yang ambil, benar gak? Akan yang berdosa. Atau lalu bangkitlah murka Tuhan kepada Akan dan keluarganya, masih relate lah. Tapi gara-gara satu orang ini Tuhan hukum satu negara loh, satu bangsa sudah. Makanya kalau Bapak Ibu dipercayakan untuk jadi pemimpin dimanapun berada, yuk jaga hidup. Jangan sampai kesalahan kita berimbas kepada orang-orang yang kita pimpin. Mau di dunia sekuler maupun di dunia pelayanan, jaga hidup. Katakan amin saudara. Betul. Bukan hanya orang yang di pelayanan yang harus jaga hidup, no. Yang di dunia sekuler pun itu pelayanan Bapak Ibu. Pekerjaan Bapak Ibu di dunia sekuler itulah pelayanan. Pastikan lewat pekerjaan kita di dunia sekuler orang lihat Yesus lewat hidup kita. Amen.
Itulah pelayanan. Apa sih tujuan pelayanan? Supaya lewat khotbah saya hari ini, Bapak Ibu lihat Yesus, bukan lihat pendeta Fidel. No, saya nggak mau Bapak Ibu lihat saya sebagai pribadi khotbah. No, saya mau Bapak Ibu saya turun, Bapak Ibu lupa siapa yang khotbah, tapi isi khotbahnya Bapak Ibu nggak lupa. Katakan amin. Sehingga diajarkan tentang akan dosa satu orang bisa mengakibatkan orang-orang di bawah dia berdampak. Yang khotbah siapa ya? Pendeta siapa tuh? Saya bukannya punya familiar, cuma namanya Pak Asel di sana yang begitu. Yesus makin besar, saya makin kecil. Katakan amin. Nama Yesus dipermuliakan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ibu ya, Tuhan murka. Melihat guru aja dulu marah di kelas, ini kita udah gemeteran. Ini yang murka Tuhan, Bapak Ibu bisa kebayang kalau Tuhan murka kayak apa saudara? Tuhan murka, tapi masalahnya orang Israel belum tahu nih. Di atas lagi murka, dan murkanya lagi turun. Yosua pun hamba Tuhan gak tahu kejadian itu. Dan kemudian Yosua mengirim intelnya dia untuk mengawasi orang-orang yang akan dia musnahkan, yaitu orang-orang Ai. Intel Israel yang sukses pertama itu adalah Yosua dengan siapa? Yosua dengan Kaleb. Jadi Yosua tahu sekali ya, orang seperti apa yang harus diutus untuk menjadi intel supaya membawa kabar baik. Itu orang yang harus seruh dengan Yosua, orang yang harus dewasa rohani dan peka dengan suara Tuhan. Dan ketika Yosua mengutus pengintai, maka pengintai ini membawa laporan begini: orang AI itu kecil jumlahnya, nggak banyak, sedikit. Jadi untuk kita menggempur mereka, jangan kita yang 2 juta orang ini pergi semua ke sana, mubazir, terlalu besar biaya operasional, istilahnya begitu. Kirim aja 2 atau 3 ribu tentara, perangi mereka, kita pasti menang. Saya percaya orang Israel berkata, kecil, kita kan 2 juta. Kalau cuma 3 ribu orang yang pergi berperang, artinya lawan kita di depan kecil banget. Tapi lihat pada ayat yang keempat. Iya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa Israel itu ke sana. Iya. Tetapi mereka apa? Melarikan diri di depan orang-orang Ai. Artinya orang Israel babak belur, kalah. Perhitungan Yosua meleset. Yosua berpikir Ai ini akan menjadi sebuah peperangan yang sangat mudah untuk ditaklukkan. Tapi pada kenyataannya apa yang dianggap mudah justru di situ kalah. Bapak Ibu pernah nggak merasa ini gampang, dosa ini mah aku nggak akan jatuh? Justru di dosa itu kita jatuh babak belur berkali-kali, berulang-ulang, jatuh lagi. Sering kita menganggap ini terlalu mudah, justru gampang. 5 menit juga kelar. Ternyata kita kerjain 2-3 tahun nggak kelar. Tunda lagi. Justru yang kecil itu sering membuat manusia jatuh. Hati-hati dengan sesuatu yang kita anggap kecil. Jangan anggap remeh yang kecil. Katakan nanti. Jangan terlalu Bapak Ibu meremehkan musuh kita. Kadang musuh kita yang kelihatan kecil, roh jahat yang kelihatan kecil, itu jahatnya luar biasa. Kalau roh jahat yang kelihatan kayak guru yang ada di gudang tinggi hitam, wah tinggal penggengnya, dalam nama Yesus, pergi, kabur dia. Langsung kayak asap. Tapi roh jahat yang kecil, kadang kita pengging, dia ngelawan. Apa lu pengging? Siapa lu berani pengging saya? Emang udah bersih hidup lu? Emang kudus? Ada lu setan berani begitu sama kita. Lah kalau Bapak Ibu gak percaya diri, leper-leper, Bapak Ibu bilang, keluar. Kalau lu gak keluar, gue yang keluar dari sini. Lama-lama kita yang ngerasa. Bener Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya harus benar-benar hidup dalam pimpinan Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dan akhirnya diutus oleh Yosua, tapi kalah sudah. Ngeri ya? Dan Yosua pada ayat yang kita dikatakan, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga. Yosua bingung. Yosua bilang, Tuhan,
gimana nih Tuhan? Orang Israel zaman itu kalau hancur hati di hadapan Tuhan biasanya bajunya dirobekkan. Bukan kayak ulek saudara, bukan ya? Marah ya, Tuhan, karena apa ini? Aku yakin pasti menang, kok kalah. Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua ada yang dosa di antara kalian. Ini dari 2 juta orang hanya 1 yang ngambil, tapi nggak bisa sembunyi. Artinya apapun yang kita lakukan Tuhan tahu. Ingat yang bilang amin. Jangan tegang Bapak Ibu. Kita pikir orang gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Akan berpikir gak ada yang tahu. Akan berpikir saya nggak tahu. Bahkan Yosua pun pemimpin rohani, dia orang yang sangat disegani saat itu. Lewat pelayanan Yosua banyak mujizat terjadi. Dia pikir Yosua nggak tahu, tapi dia lupa ada Tuhan yang tahu, dan lewat Tuhan Yosua pun akhirnya tahu. Bagaimana caranya dosa itu terbongkar? Akhirnya 12 suku Israel disuruh berbaris. Yehuda, Ruben, Benyamin, ya kan? Semua berbaris 12. Dan kemudian Tuhan bilang sama Yosua, kamu jalan. Aku akan kasih tahu dari suku mana pencuri. Ketika dia jalan terus dari suku Yehuda. Oke, Yehuda stay semua, yang lain duduk di pinggir. Setelah suku Yehuda kumpul semua, Bapak Ibu, Tuhan bilang, dari sekian banyak keluarga si C contohnya, kemudian terbongkarlah akhirnya keluarga si C, keluarga yang lain pinggir. Nah, keluarga C ini masih banyak anggotanya. Kemudian sama Tuhan disortir lagi, dari sekian banyak satu keluarga ini, si Akanlah pelakunya. Benar, Tuhan gak pernah salah. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu motivasi Bapak Ibu datang ke ibadah ini apa. Sama seperti saya khotbah di tempat ini, Tuhan tahu motivasi saya. Biarlah motivasi kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu akan ini pelaku, dan karena kejahatan dia orang Israel babak belur dalam peperangan. Dan karena begitu ketahuan akhirnya akan ngaku, dan dia kasih tahu di mana dia sembunyikan. Ya dia curi apa? Kain mahal, emas bersama perak. Mungkin dia berpikir gini, Tuhan selama di dalam gurun saya gak mampu beli kain mahal untuk istriku. Aku mau istriku kelihatan cantik Tuhan, aku mau jahitin dia baju yang bagus. Tuhan, aku ambil emas sedikit, aku mau bikin cincin gelang buat istriku Tuhan, buat anak. Kelihatan niatnya baik, tapi baik menurut manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Katakan amin. Pernah beberapa anak muda datang sama saya, Kak, saya mau menikah sama dia. Dia orangnya baik banget. Teman-teman saya yang Kristen gak ada yang sebaik dia. Dia gak Kristen tapi baik banget. Saya bilang baik tapi dia gak benar di mata Tuhan. Mulai dia baik tapi dia tidak benar di mata Tuhan. Karena kalau benar di mata Tuhan pasti baik, katakan amin. Tapi kalau orang itu baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Pilih. Memang yang benar versi Tuhan ini kadang gak laku saudaraku, kurang banyak peminatnya. Tapi saya doa mulai hari ini saudara, biarlah selera rohani kita pilih yang benar menurut Tuhan. Artinya kita mau taat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Jadi setelah akan ketahuan apa yang dilakukan, dikatakan akan anaknya laki-laki, anaknya perempuan dilempari batu sampai mati. Anaknya sama? No. Tapi mati? Mati. Bayangkan, karena dosanya akan bangsa Israel babak belur, kalah perang. Jadi tertawan musuh-musuh Israel. Jadi konsekuensi dari dosa yang tersembunyi, yang akan pikir nobody knows, gak ada yang tahu, ternyata ini mahal harganya. Tadi malam ada seorang bapak telepon saya, dia jemaat Gerias, dia dari Nigeria, dia kerja di sana, dia udah 3 tahun di Nigeria. Dia konseling sama saya, dia telepon di sana. Akhirnya dia curhat bahwa dia ternyata banyak jimat-jimat yang dipegang. Dari muda dia banyak dapat jimat dari opungnya. Opungnya ternyata dukun di kampung. Jadi dia banyak roh jahat di dalam dia.
Roh jahat itu bisa berupa harimau lah, berupa ular, berupa naga, berupa hal-hal yang mengerikan. Yang puji Tuhan ya, begitu doa di dalam nama Yesus, walaupun via telepon jarak Jakarta Nigeria, orang ini dilepaskan Tuhan, katakan amin. Tiba-tiba keluar suara, kamu roh jahat ini dalam Bapak. Tapi saya bangga menjadi hamba Tuhan, karena mau roh jahat sebesar apapun berjumpa nama Yesus pasti dihancurkan. Bapak ini lepas nggak dari kita? Lepas. Akhirnya saya bilang, Pak, Bapak tahu ciri-ciri orang yang main perdukunan, ciri-ciri orang yang pegang jimat-jimat? Apa Pak? Dia tanya sama saya. Ada dua. Biasanya dua-duanya ini ada di dalam orang yang punya jimat-jimat. Yang pertama, itu dia punya karakter temperamental, meledak, gampang marah. Benar Pak, saya di Nigeria ini, saya selalu marah, bahkan ngamuk. Baru tadi pagi satu kantor orang saya marah-marahin. Dalam hati saya, di negara orang Nigeria pula dia marah-marahin, hebat juga tulang satu ini ya kan? Gitu. Saya marah-marahin Pak. Saya nggak tahu, saya udah marah, saya nggak tahu sama siapa pun. Berarti confirm ya Pak, yang pertama ada di Bapak. Betul Pak. Nah yang kedua Pak, orang kalau punya jimat-jimat, main perdukunan, biasanya dia punya kelainan seksual. Kalaupun dia punya istri, dia punya suami, dia akan nggak setia sama Musa. Benar Pak, 3 tahun saya di Nigeria, saya jatuh dalam dosa zina cabul. Akhirnya saya bilang, Pak, bertobat. Kalau Bapak tidak bertobat dari dosa zina cabul ini, nanti anakmu yang di Jakarta, setan serang dia dengan pergaulan seks bebas. Mereka bilang, hah? Bisa Pak? Yes! Saya banyak melayani anak muda, hancur hidupnya. Anak ini baik, anak ini punya hati yang luar biasa, punya potensi dipakai Tuhan luar biasa, tapi hancur diserang oleh seks bebas, saudaraku. Penyebabnya ternyata apa? Orang tuanya jatuh bangun dalam dosa itu. Setan seks bebas nyerang dia lewat kutuk dari orang tuanya. Bapaknya yang bikin dosa tadi seperti akan yang dosa, anaknya ini bapaknya yang dosa, hidupnya gak kudus, gak setia sama mamanya juga. Anaknya tiba-tiba yang baik-baik, bahkan pelayanan, tiba-tiba pikirannya pikirannya ke situ. Atau tiba-tiba datang nih agent dari setan, laki-laki yang kelihatan keren, kelihatannya care, tapi laki-laki ini justru nanti yang membawa anak ini jatuh dalam dosa pergaulan seks bebas. Berpacaran akhirnya terlena. Kalau Bapak tidak bertobat, anak Bapak bisa diterkam setan. Bapak jaga kekudusan setan. Minggu lalu saya lihat di sosial media ada seorang pendeta dari Amerika, saudaraku. Tapi saya kagum sama dia karena dia terbuka. Dia bilang, saya pendeta, saya pelayan, tapi saya punya kelemahan. Kelemahan saya adalah di pornografi. Jadi kalau dia bisa pelayanan, dia jatuh dalam dosa. Dan dia bilang, istri dia nggak tahu dia jatuh dalam dosa. Tapi namanya istri yang sudah disatukan Tuhan, mau suaminya bikin dosa nggak bilang-bilang, istrinya kira-kira tahu nggak? Ibu-ibu kompak semua tahu. Yes. Bapak-bapaknya dia pura-pura. Ya kan, lihat kiri kanan. Nah, bapak-bapak boleh hati-hati mulai malam ini ya. Tahu loh saudara. Istrinya datang. Dad, you know what? Dia bilang, kau tahu kan? Aku udah berapa malam ini asal tidur, aku diserang roh jahat, dan roh jahat itu mau melakukan dosa najis kepadaku. Kita kan pelayanan, kita akan hamba Tuhan, kita melayani orang, kita doain orang, bahkan doa pelepasan orang dari roh jahat. Kok kita diserang ya? Kenapa ya? Suaminya pura-pura blokan. Kenapa ya? Akhirnya dia di zaman Tuhan, dia bertobat dan dia ngaku sama istrinya. Kamu keserang karena saya bukan cewek. Akhirnya mereka saling mengampuni. Tuh, hamba Tuhan, kejadian ini bisa. Bisa nggak? Yes, bisa. Mungkin ketika kita jatuh dalam dosa dan kita pikir, aku simpan, aku keep, nggak ada yang tahu. Itu akan mengganggu, merongrong kehidupan kita, membuat kita menjadi orang yang nggak tenang. Kita gelisah, dekat sama istri, dekat sama suami, dekat sama anak, bawaannya nggak tenang, bawaannya gelisah gitu. Bawaannya mau pisah, mau menyendiri, nggak secure.
Baunya mau meledak, marah-marah, nggak jelas, saudara. Karena apa? Itu dia. Sesuatu yang dia simpan, ternyata itu makan dia dari dalam. Jadi mulai malam hari ini, saudara, memang firman yang saya sampaikan pada malam hari ini, bobotnya bukan cuma kelas menengah, ini kelas berat banget. Tapi kalau kita lakukan, saya percaya kita pasti diberkati tahun ini. Kita pasti akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Mumpung masih minggu kedua 2026, kebiasaan mungkin di tahun 2024, 2025 masih kita bawa hingga detik ini. Saya mau katakan mulai malam ini, let go, lepaskan saudaraku. Kasihlah orang-orang yang ada di sekitarmu dengan cara apa? Jaga kekudusan. Bukan hanya mengasihi istri dengan cara berikan dia berlian, tas-tas mahal, baju-baju mahal, mobil baru, rumah baru, ya that's good lah kalau Bapak Ibu bisa kasih. Tapi yang terpenting, kasih pasanganmu dengan cara gimana? Jaga kekudusan supaya setan tidak serang keluarga kita. Katakan amin. Supaya setan tidak serang istri, tidak serang suami, tidak serang anak-anak kita. Banyak suami istri di rumah berantem terus, anaknya diserang setan, sampai anaknya stres. Maaf ya, anaknya kuliah, pintar, kerja karir bagus, tiba-tiba maaf, ODGJ. Padahal gak ada riwayat begitu. Cek para cek, gara-gara kutuk ini dibawa dari mama papanya, anaknya diserang. Bapak Ibu bisa baca nanti sudah dalam Keluaran 28. Itu kutuk itu salah satunya apa? Membuat pikiran orang jadi gila. Saya udah beberapa jemaat nih saya layani. Itu sehat loh, awalnya cerdas cemerlang, tiba-tiba ODGJ. Bukan 1-2 orang ternyata kejadian seperti itu. Ya, bagaimana dia nggak ODGJ? Di rumah dia lihat piring terbang, garpu terbang, gelas terbang. Kalau uang terbang masih mending, benar? Set, kantong. Kartu kredit terbang, setangkep, pura-pura nggak tahu ya, simpan. Lah kalau piring terbang, buang, bener gak? Gitu. Belum lagi kalau bayi terbang, anak bungsu dilempar, ekstrim. Lah kalau anak bertumbuh bertahun-tahun di rumah tangga seperti itu, saya percaya dia punya roh sadis luar biasa. Di Amerika, di interview seorang anak umur sekitar 10 tahun, wanita. Ditanya, kenapa kamu membunuh mama kamu? I hate her. Kenapa kamu benci mama kamu? Di rumah mereka selalu berkelahi dan memarahi saya. Apa yang kamu suka lakukan saat ini? Saya hanya suka membunuh mereka, membunuh adik-adik saya, membunuh peliharaan saya. Dengan apa? Dengan pulpen. Jadi ada 10 peliharaan dia mati semua, dia tusuk pakai pulpen, dan dia nggak ada ekspresi menyesal sama sekali. Jadi anak itu bisa terasup roh sadis karena di rumah melihat bapaknya sadis sama mamanya. Dia melihat mamanya sadis kepada anak-anaknya. Roh sadis masuk ke dia dipukul sama mamanya, dia begini. Dia tanya, go on, come on. Give me some more. Do it again. Anak kecil dipukul, come on, do it again. Udah nggak, dia bisa lawan rasa sakit karena ada roh sadis di dalam dia. Dia menguasai dia. Siapa? Mamanya mati di tangannya. Kan di Indonesia baru kejadian ya, benar? Katanya 20 tusukan. Coba kebayang kan saudara? Dia dibentuk seperti itu bukan di luar rumah, di dalam rumah. Siapa yang membentuk dia? Mama papanya saudara. Oh, darah Yesus. Itulah sebabnya saya mau katakan mulai hari ini Bapak Ibu, pikirkan berkali-kali kalau kita lakukan ini Tuhan berkenan atau tidak. Kalau kita lakukan ini konsekuensinya apa buat saya dan buat anak-anak saya. Saya doa keluarga Bapak Ibu dan saya tahun ini tahun kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Tepukan dulu yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di malam hari ini kami sudah menerima berkat melalui firman-Mu yang kudus. Kami mau belajar dari dosa dan kesalahan akan. Kami mau menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk selalu ingat akan apa yang Kau ajarkan. Kami berjalan dalam rambu-rambunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di malam hari ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali sebagai ucapan syukur. Kami akan membawa persembahan kami. Berkati setiap rupiah pakai untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, yuk semua sama-sama kita katakan amin. Amin.